Selamat malam, kita kembali bertemu di Sastra Bulan Purnama. Untuk kali ini Sastra Bulan Purnama spesial. Mengapa disebut spesial? Karena Sastra Bulan Purnama edisi 107 sudah berlangsung beberapa hari lalu, dan kali ini ada dua penyair Jogja yang saya kenal sejak tahun 80-an membacakan puisi-puisi yang kebetulan yang dibacakan puisi saya. Kedua penyair itu adalah Fauzi Abdul Salam dan yang satunya Marjudin Sued, tinggal di Kulon Progo. Keduanya lama tidak bertemu dan kebetulan dia hadir di Tembi berbincang dengan sastra, dan ketika dia membaca buku-buku puisi saya, keduanya tertarik untuk membacakan, dan kemudian kita kasih ruang di Sastra Bulan Purnama dan kita beri tajuk edisi spesial dalam seri Putri Riding Pombong ke-6. Untuk itu kita dengarkan keduanya membaca puisi dalam jumlah sekitar di atas 20. Masing-masing membacakan puisi, ada yang lebih dari, bukan ada yang, tapi lebih dari 10 dengan penampilan yang berbeda. Mari kita dengarkan Fauzi dan Marjudin membacakan puisi dalam tajuk Dua Penyair Jogja Membaca Puisi Ons Untoro. Mari kita dengarkan. Terima kasih. Kita tidak bisa banyak berharap atau menuntut terhadap puisi-puisi On dengan konvensi-konvensi yang umum terjadi pada puisi-puisi pada umumnya, sebagaimana yang diekspresikan oleh senior-senior kita. Seperti puisi senior kita, Sapardi Djoko Damono atau Gunawan Muhammad. Karena puisi ini sangat bertolak dari suatu yang sangat sederhana. Tapi kalau kita membaca, ada kenikmatan, kenyamanan yang kita dapat dari sebuah karya yang terlahir dari sebuah batin yang sangat semeleh, yang sangat teduh. Suatu contoh puisi pada ini 20 Mei 2015, Tembi Rumah Budaya. Sejengkal langkah kaki, wajah berkali ganti. Seperti tak punya mimpi meraih hari nanti. 15 tahun lalu angan bertahu, nama diganti. Dikenali Tembi, tradisi bersemi, budaya menyeru, bersama berbagi, identitas baru. 15 tahun kini memilih menyendiri, pintu-pintu terkunci, ditelikung untung rugi. 15 tahun lalu, 15 tahun kini, bersama teman dulu di tepi peti mati. September 2015, Tembi Rumah Budaya, nama lembaga kebudayaan di Jogja. Pada puisi Kotaku ini, On Untoro menulis tentang perubahan kota Jogja yang dia sikapi atau dia tanggapi dengan sangat nyaman dan semeleh. Kotaku, antara keraton Tugu, wajahku menempel waktu. Sejak kecil dulu, ku peluk kotaku penuh rasa haru.
purnama sejuta cahaya, kotaku penuh pesona. Kanak-kanak nyanyi gembira, pagi dan malam dingin menyapa. Kotaku berganti rupa. Aku tak mengenal tanda, dingin tak lagi menyapa. Di desa dan di kota, kotaku berganti rupa. Berdiri di tempat semula, aku tak mengenali apa, segalanya seperti lain kota. Aku tak pergi kemana, kotaku bersalin rupa. Dan namanya masih Jogja. Jogja 2016. On juga sangat peduli dengan puisinya yang sederhana ini terhadap teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah tiada. Ini puisi yang saya bacakan ini adalah kenangan terhadap Teguh Ranusastro Asmoro, dikenal sebagai wartawan sekaligus sastrawan di Yogyakarta. Ketika purnama tiba, Teguh Ranusastro Asmoro. Ketika purnama tiba, kita bertemu di bawah cahaya. Senyum dan sapa adalah tanda kita saling berjumpa. Di antara tatap mata, bukan hanya kita berdua, bulan purnama menyinari. Kamu tak lepas dari puisi. Pagi telah menanti, menunggu kamu kembali di rumahmu sejati, membawa puisi bertemu ilahi. Pada purnama nanti kita tak bertemu lagi, tapi puisi tidak pergi dan kamu menikmati di tempat tak kita kenali. Jogja 2016. Terhadap saudaranya, On juga sangat memberikan simpati maupun mungkin empati. Ini judul Menikah Sendiri ini menceritakan tentang kepedulian dia terhadap keponaan yang serba sendiri. Menikah sendiri. Ibunya telah pergi menuju rumah ilahi. Anak tunggalnya sendiri karena ayahnya tak tahu diri. Sejak masih bayi tak menafkahi, tak punya malu, malah nikah lagi. Padahal sekolah SD tak terpenuhi, duka hidup melingkari. Adalah anak keponakanku, ibunya kakak kandungku, sekolah sampai perguruan tinggi, menyunting gadis yang dicintai, segalanya dia urus sendiri. Sampai pada mengucap janji di gereja paroki pagi hari, ini dia telah memiliki istri, penuh tanggung jawab dan rasa peduli. Padanya aku tak lepas
jaga dari jauh penuh percaya. September 2015. Yang ini adalah sama dengan mengenang Mas Teguh Ranusastro Asmoro. Ini mengenang seorang wartawan freelance bernama Panji Patah. Wartawan freelance seperti kuda di belantara, kamu terus mengejar berita. Meski tak terikat pada media, karena hidup tak bisa ditunda. Jarak ditempuh kaki melangkah, hanya kadang menggunakan sepeda. Berita dan tulisan hasil karyanya, di bawahnya ia tuliskan nama Panji Patah. Panji sudah lama pergi ke rumah ilahi karena jantungnya tak lagi berfungsi. Jakarta 2013. Yogyakarta. Rembulan di atas Yogya, haruman mawar bunga. Tak ada rasa rindu pada kota, kematian udah terlupa. Kanak-kanak berlari bergurau, tak lagi dijalani, tak lagi dinikmati. Langit biru di atas Jogja, gelombang laut menampar muka. Kabar dari jauh membawa duka. Kita termangu tak berdaya. Jogja 1998. Jakarta dibakar api. Jakarta dibakar api. Ketika orang-orang sedang mencari jati diri, ketika orang-orang berkerumun menemu esok hari, ketika kanak-kanak bertanya sambil berlari. Jakarta di bawah sepi. Orang-orang pergi entah kemana. Kanak-kanak mengais nasi. Jakarta, oh Jakarta, jauh darimu pas api merasuk. Kota-kota mirip Jakarta, orang seperti mudah mengamuk. Jogja 1998. Menatap wajah menjaga hati. Dua bocah tautan hati memanggil nama rembulan putri. Aku sudah tak sendiri lagi. Usia menemu senja, mengingat diri, mengingat keluarga. Langkah kaki tak lupa nama. Menjaga diri sebab mulut terbuka. Menatap wajah memanggil rembulan. Aku memang sudah berdua. Jogja 1998. Berdiri di pantai. Berdiri di tepi pantai, matahari petang hendak terbenam. Tak kurasa aku menyebut namanya. Tuhan, mampukah aku menjaga diri untuk kemuliaan-Mu, sementara api membakar bergelora bagi ombak, dan aku melihat orang-orang terkapar. Memandangi gelora ombak,
Aku teringat kota Jakarta. Adakah kanak-kanak punya rasa bahagia? Tuhan, aku selalu menyebut namamu demi ketentraman bumi ini. Jogja 1998. Jakarta lagi. Selama hidup bersamamu Jakarta, ini kali aku melihat luapan amarah orang-orang menjadi tak ada rasa tega, manusia seperti tak punya harga. Memegangi tanganmu Jakarta, orang-orang saling bergerak mendesak. Aku melihat matahari tak lagi bercahaya. Sementara di bawahnya kanak-kanak menangis, menderita. Memegangi tanganmu Jakarta, tak kukira kata kota-kota lain telah seperti Jakarta. Ini tentang cerita anak pada peristiwa 1998. Anak itu bernama Ayu. Bocah kecil berlumur darah, kekuasaan seperti tidak punya muka. Setiap hendak berupaya bertanya, selalu dijawab amarah. Bocah kecil itu namanya Ayu, korban pola tingkah kekuasaan. Mengingatkan nama bocah yang dulu berdarah gugur untuk kekuasaan. Jogja 1998. Di pesisir selatan. Sore sebelum gelap, aku susuri garis arahmu dari timur menuju matahari tidur. Seorang perempuan tak ku tahu datang dari arah mana menyapaku gagap. Gelap akan tiba, singgahlah keluar. Harum wangi melati membawa. Gelombang membawa air laut ke tepi, tanah pasir basah. Tak kulihat bekas telapak kaki perempuan. Kemana angin pantai pergi? Sisa harum melati masih tersimpan. Garis pantai menjauh dan hilang. Perempuan lalu merapat. Sore disergap gelap, sunyi dan senyap. Aku bergegas mencari rumah tinggal perempuan. Hanya wangi melati sepanjang jalan. Jogja September 2018. Tinggal di kampung nelayan, gelombang tak pernah reda. Angin mengabarkan kenangan, seorang nelayan telah tiada. Tinggal di kampung nelayan sebelah timur Pasuruan kota. Ikan tidak untuk lauk makan, lagu dangdut dan doa-doa. Tinggal di kampung nelayan, saban malam berbincang kawan, data dan angka dikumpulkan, sering bersama seperti berteman. Tapi hidup kita beda jalan. Tinggal di kampung nelayan, masa lalu tak terlupakan. Masa lalu adalah kenangan, laut dan kapal adalah iman. Jogja, September 2018. Di hotel, ini tahun 2017. Kutitipkan tubuhku, malam gelisah, rinduku tertinggal di kamar rumah. Kutitipkan tubuhku, malam berdua, rindu tak sirna, mimpi membuka. Kutitipkan rinduku,
pada tubuhku malam menemu, tubuh dan rindu memeluk waktu. Kutitipkan tubuhku pada rindu, agar pagi pergi mengantar anakku. Oktober 2017. Seorang pelaut. Kapal berlabuh kembali. Dalam hidup laut menemani, tapi singgahnya di atas bumi. Laut dan bumi seperti sejoli, duka hidup anak istri. Tak bisa lupa atas janji, laut dipeluk demi istri. Kapal menepi menemu bumi, seperti suami bertemu istri. Laut dan bumi dua sejoli, keduanya saling mengisi. Teguh janji sepenuh hati. November 2017. Luar biasa cinta On terhadap ibunya. Pada titik ini tepat kalau dikatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Inilah puisinya yang menyatakan cintanya kepada ibu. Hujan pagi hari. Hujan pagi hari menjagaku dalam tidur lelap. Aku seperti sedang dibelai ibuku yang telah tiada. Rambutku basah oleh kasih yang tak terbatas, seperti hujan membasahi bumi. Kasih ibu memberi arti. Hujan pagi hari membangunkanku dari lelap. Jarum jam tak berhenti berdetak. Waktu terus bergerak. Walau matahari tak terlihat bergerak. Hujan pagi hari tak mampu menghalangi waktu berdetak. Hidup tak bisa ditunda, meski hujan tak segera reda. Hujan pagi hari membawa air berlimpah. Hujan pagi hari tanda rezeki melimpah. Hidup tak bisa ditunda. Hidup karunia Allah. Maret 2012. Hujan pagi hari menjagaku dalam tidur lelap.
Aku seperti sedang dibelai ibuku yang telah tiada. Rambutku basah oleh kasih yang tak terbatas, seperti hujan membasahi bumi. Kasih ibu memberi arti. Pagi hari membangunkanku dari lelap. Jarum jam tak berhenti berdetak. Waktu terus bergerak. Walau matahari tak terlihat bergerak, hujan pagi hari tak mampu menghalangi waktu berdetak. Hidup tak bisa ditunda, meski hujan tak segera reda. Hujan pagi hari membawa air berlimpah. Oh, hujan pagi hari tanda rezeki melimpah. Hidup tak bisa ditunda, hidup karunia Allah. Hidup tak bisa ditunda, hidup karunia Allah.
pagi hari menjagaku dalam tidur lelap. Aku seperti sedang dibelai ibuku yang telah tiada. Rambutku basah oleh kasih yang tak terbatas, seperti hujan membasahi bumi. Kasih ibu memberi arti, kasih ibu memberi arti, kasih ibu memberi arti. Sebaik-baik sebuah hati, tapi suatu saat sebagaimana cacing yang terinjak, dia pun akan menggeliat. Begitu pula hati sanubari seorang penyair On pada judul Bukan Sahabat. Bergaul pada banyak orang, kita bisa tahu mana sahabat, mana pengkhianat. Seringkali kita berkawan dekat, tak disangka ternyata pengkhianat. Terlanjur percaya yang baik belum tentu sahabat. Kita sering melihat sahabat berkhianat penuh bangga, tak ada rasa sesal, apalagi kata maaf. Saya berulang bersua, sahabat memecah cermin kaca sambil mengajak bersulang dan tertawa seolah tak melakukan apa. Saya punya sahabat sekolah melampaui benua, tapi peduli rasa tak dipunya. Jadi apa guna sekolah di jauh negara jika hanya menjalankan tipu daya. 2012. Kenangan kepada senior seniman kita Bagong Budiarjo juga tidak luput dari perhatian Puitika On Kuntoro yang sangat baik. Ini akan saya bacakan. Pencipta tari. Selain sebagai pencipta tari, melukis juga dijalani. Hidupnya tak jauh dari seni. Bagong tak henti berkreasi. Darimu tradisi diberi inovasi,
bentuk gerak diberi nilai baru. Kita melihat karya tari penuh arti. Bagong tidak membuang nilai lalu. Tapi setelah kamu pergi menuju rumah ilahi, siapa penerus pencipta tari? Rasanya aku hanya mimpi melihatmu menari di sekitar ilahi. Aku tahu kamu pergi membawa tari. Dan Butet, anakmu malah suka melucu asuh. Jogja, Mei 2014. Juga terhadap fenomena pernikahan dini juga tidak melepaskan perhatiannya. Pada puisi berjudul Pernikahan Dini, dia membidik dua sejoli yang masih di bawah umur tapi sudah menikah. Ada akibat-akibat tertentu yang diekspresikan lewat puisinya ini. Pernikahan dini. Dua sejoli mengucap janji usia 17 lebih 7 hari. Keduanya masih remaja, tapi meniru orang dewasa. Tanggung jawab tak bisa sirna, tak bisa lain restu orang tua. Masa remaja ditinggal pergi karena keburu nikah dini. Rasa bahagia bersama teman, hidup berdua menggantikan. Sekolah menengah ditinggalkan. Masa remaja penuh bahagia, perbanyak teman dan kenalan, menyelami laut berbanyak pengalaman. Sedikit saja salah pergaulan, masa remaja dirundung duka, masa depan pupus harapan. September 2015. Kepada kakak sulungku, 1000 hari sudah berlalu, tapi sepertinya kamu sering singgah di rumah. Mungkin karena di situ masih ada ayah, sehingga merasa perlu melepas rindu. Kapan hari kita bersama anakmu? Kirim bunga di pusaramu. Meski di langit 7 kini tinggalmu, harum bunga sampai ke tempatmu. 1000 hari sudah berlalu, sungguh kita selalu mengingatmu, apalagi terus bersapa pada anakmu. Artinya tidak lupa akan dirimu. 2013. Tidak perlu diceritakan banyak tentang puisi satu ini, karena pasti kita semua sudah bisa menebak. Judulnya Jalan Gelap Kasus Udin. Laut telah membawa pergi setumpuk kata dan bukti, tak ada lagi saksi. Membuka pintu terkunci. Panggung kembali dibuka, memberi peran tersangka. Kata dan bukti
tak menyangka menghapus kisah dari berita. Siapa bisa berpura-pura? Jalan semakin gelap. Kita hanya bisa meraba-raba. Kisah tak bisa lagi terungkap. Sampai waktunya tiba, kisah tak bisa lagi dibuka. Dan akhirnya dilupa. Juni 2015. Mengenang sewindu yang tiada. Heru Sutopo. Aku tahu kamu telah pergi di ujung sepi dan tak lagi akan kembali. Tapi ingatanku selalu mengenali seperti matahari terbit pagi hari. Kita tak lagi di tempat yang sama. Kita menjalani hidup berbeda. Meski namamu tak pernah kulupa. Kepada anak-anakmu aku selalu bersapa. Aku tahu kamu tak akan kembali lagi. Kita tak bisa berbincang seperti dulu lagi. Tapi namamu terus ku kenali. Kepada anakmu aku tak habis berbagi. Puisi on adalah puisi yang berkebalikan pada umumnya. Kalau umumnya puisi menyiratkan makna, tapi puisi on ini kalau kita amati makna justru menyiratkan puisi itu. Ini kisah tentang Bumi Mataram dengan judul, ini adalah histori sejarah tentang kemataraman. Judulnya 259 tahun. Giyanti awal mula. Mataram dibagi dua. Raja berbagi kuasa. Sultan bertahta di Yogyakarta. Indonesia belum merdeka. Yogyakarta adalah negara. 2,5 abad usia lebih tua dari Indonesia. Mungkin ingin terlihat jelita, ia bersolek meniru lain kota. Yogyakarta, Jakarta, atau Surabaya tak lagi bisa dibeda-beda. Memutari Yogyakarta kita terpana karena wajahnya seperti lain kota. Yogyakarta kota tua di Jawa, jati dirinya tak lagi dijaga. Terus bersolek agar mempesona. 7 Oktober 2015. Ini adalah kisah tentang tanah air, bumi yang kita tinggali, yang kita cintai ini. Judulnya adalah Perjalanan Laut. Ku tinggalkan rumah, laut biru menemani. Dalam 2 hari pergi, angin laut tak berpisah. Kota yang tak kutemui, dekat matahari merekah. Kita sahabat bumi, laut biru dijauhi, orang lain ingin memiliki laut yang tak kita peduli. Kita tinggalkan rumah,
tanah dan hutan memberi berkah, laut tak memberi arti. Karena tak pernah dipahami kisah dari Simbah, laut biru penuh gizi, di dalamnya kekayaan melimpah, tapi kita tak peduli. Kita punya 2 rumah, keduanya tak bisa dipisah. Menjalani hidup serakah. Rumah pertama warisan Simbah diserahkan tetangga negeri. Rumah kedua hutan-hutan dibabati, isi bumi dieksploitasi. Hidup miskin mengiringi. Laut dan bumi seperti tak berarti. Meski sesungguhnya penuh maknawi, jalan hidup salah langkah. Luas laut tak dianggap berkah. Belum jauh jika kembali menyatu pada laut dan bumi. Kapal berlabuh bertemu bumi. Aku kembali pulang dari rumah. Jogja 2015. Puisi ini pernah dimuat dalam antologi puisi 175 penyair negeri Poci 6 Negeri Laut November 2015. Puisi ini juga satu personal, tapi vibrasinya bisa kita rasakan ini milik semua orang. Judulnya Laki-laki 74 tahun. Pagi bersua mentari, selesai menanam padi, disergap orang berseragam, tak diberi kata paham, dibawa pergi sampai malam, sampai hitungan tahun terbenam. Peristiwa 65 yang dia tak pahami, memakut hidupnya sampai 76. Umurnya tak lagi muda, derita hidupnya tak diceritakan. Dia hanyalah satu dari sekian yang mengalami nasib sama. Ditahan, tak ada peradilan, dan tak tahu apa punya kesalahan. Sampai waktunya tiba dan dibebaskan, tapi masih dianggap tahanan. Pada usia 74 kini, siap menjadi saksi mengenai kisah dialami, tapi tak ada rasa peduli dari petinggi negeri. Setiap 5 tahun berganti, dukanya duka abadi. 9 tahun lalu. 9 tahun lalu, ibu pergi ke langit biru. Pada hari ke-1000, ayahku rindu menuju langit biru. 9 tahun lalu, Februari penuh kelabu, ayah ibu bertemu di langit biru. Saban tahun selalu Februari, bulan ungu, aku ingat orang tuaku sambil makan sapu, seolah bertemu di langit biru. Jogja Februari 2020. Hujan tengah malam, sepi melipat waktu, cahaya di jalan gelap, suara tangis biru,
kematian tiba menyergap. Kawan berbincang kata, tengah malam bertukar ucap, hujan mengiringi cakap, kopi hitam mengisi rasa, bergegas berpisah raga, di rumah ajal tak menunggu. Hujan tengah malam tak menunggu terpejam, saatnya telah tiba, seperti matahari terbenam tanpa ada kata, tinggal di Jogja. Ini kota Jogja, tempat kita berjumpa, menemu kata, mengucap janji, menetap sampai hari ini. Satu anak kita sudah mulai remaja. Kita dari kota berbeda, bersama tinggal di Jogja. Kampung tidak kita lupa, tapi bukan kita punya, ada moyang kita. Ini kota Jogja, kelak tutup mata. Jogja, Februari 2020. Arca. Pada abad silam, Arca di Candi Tua mengolah cerita peradaban kelam, hidup dari tutur kata. Arca tanpa kepala, lusuh di halaman, dibalut kisah lisan. Siapa punya cerita? Arca di Candi Tua antara Hindu dan Buddha. Tanda kita punya peradaban. Oktober 2017. Di atas awan, karya Ons Kuntoro, tahun 2016. Menuju pergi, melintasi awan, dingin ruangan, panas mendekati, jemari tangan menunjuk matahari. Negeriku berseri, mimpi dan angan. Negeri impian di atas awan, putih pesona, cerah cahaya, sebatas angan. Negeri kaya dalam angin, tinggal di awan, seolah bahagia. Kembali pulang ke negeri angan, jalan membentang, melintasi awan. Jangan bilang pindah ke awan. Negeriku rawan, penuh kederaan. Tidak. Siap, Bun. Di atas awan, menuju pergi melintasi awan, dingin ruangan, panas mendekati, jemari tangan menunjuk matahari. Negeriku berseri, mimpi dan angan. Negeri impian di atas angan, putih pesona, secerah cahaya, sebatas angan. Negeri kaya dalam angan, tinggal di awan, seolah bahagia. Kembali pulang ke negeri angan, jalan membentang, melintasi awan. Jangan bilang pindah ke awan. Negeriku rawan, penuh genderang. JK 2016. Ini sebuah puisi konsumsi Kurang Jogja sebagai kota pelajar dan kota mahasiswa.
Puisi untuk ilmuwan. Membongkar langit menemu awan, katanya seorang ilmuwan. Di depan namanya ada gelar S3. Terhadap uang, wataknya gila. Membuka buku tak merasuk di kepala. Antara ilmu dan kenyataan tidak bersua. Orang menyebut ilmuwan atau bangsa, kata dan pikiran menempuh jalan sesat. Orang tua yang melahirkan bertanya, untuk apa sekolah di jauh negeri, tapi tak punya rasa peduli? Menuju pergi melintasi awan, ingin ruangan panas mendekati, jemari tangan menunjuk matahari, negeriku berseri mimpi dan angan. Menuju pergi melintasi awan, dingin ruangan panas mendekati, jemari tangan menunjuk matahari, negeriku berseri mimpi dan angan. Negeri impian di atas awan, putih pesona secerah cahaya, sebatas angan. Negeri impian di atas awan, putih pesona secerah cahaya, sebatas angan. Negeri kaya dalam angan, tinggal di awan seolah bahagia. Kembali pulang ke negeri awan, jalan membentang melintasi awan. Jangan bilang pindah ke awan, negeri rawan penuh gembira. Jangan bilang pindah ke awan, negeriku rawan penuh gembira. Gendis. Negeri kaya dalam angan, tinggal di awan seolah bahagia. Kembali pulang ke negeri awan, jalan membentang melintasi awan. Jangan bilang pindah ke awan, negeriku rawan penuh genderang. Negeri
negeri impian di atas awan, putih tersorak secerah cahaya, sebatas hangat. Negeri impian di atas awan, putih tersorak secerah cahaya, sebatas hangat. Negeri impian di atas awan, putih tersorak secerah cahaya, sebatas hangat. Puisi untuk mengakhiri acara ini akan saya bacakan tentang kejogjaan dalam 8 episode. Meskipun berangkat tahun 2012, tapi saya kira layak untuk kita nikmati, sharing perasaannya pada puisi-puisi ini. Mengenali Jogja 1. Tak ku tahu siapa mereka, amarahnya mudah meledak, sikap kasar menyertai tindakan saat melihat iman orang berbeda melakukan aktivitas di rumahnya. Mereka bisa mengancam dan membubarkannya, seperti merasa paling benar dan kelak masuk surga. Berulang telah mereka lakukan, bertindak kasar pada orang-orang yang sudah lama tinggal di Jogja, hanya karena melakukan kegiatan yang tidak mereka suka. Sudah dianggapnya membuka pintu neraka. Ada banyak aktivitas dilakukan di Jogja oleh siapa saja dari daerah yang berbeda, selalu nyaman dan menggairahkan. Tapi sejak mereka menetap di Jogja dan merasa sebagai utusan malaikat, kegiatan yang tidak berkenan di hati mereka artinya boleh mereka habiskan. Tak ku tahu suran siapa mereka yang menjadi sesal. Kenapa yang berwenang diam adanya? 2012. Mengenali Jogja 2. Pernah kutemukan udara sejuk menaburi kota. Saban pagi atau petang, apalagi tengah malam, hari-hari menjadi segar adanya. Apalagi tinggal di tepi kota, udara dingin menaburi kehidupan. Hari-hari kurasakan udara panas menyelimuti kota. Dari pagi sampai petang, apalagi siang, panas membakar kehidupan. Siapa bisa membedakan panas kota Jogja dan kota sekitarnya? Siapa bisa menemukan apa yang tersisa dari Jogja? Tak ku tahu, aku tinggal di Jogja atau di kota mana. Mengenali Jogja 3. 40 tahun lalu, langkah pelan
tak berdesak di trotoar atau di aspal jalan, sepeda gontai melaju, mobil hanya berbilang jari. Jalan lengang di kota, apalagi tepi kota, sepeda berkejaran seperti di pematang. Hari-hari kini langkah-langkah didesak di trotoar, apalagi di aspal jalan, tak bisa melangkah gontai. Kendaraan mendesak sampai mendesak. Sepertinya kita sudah mulai lupa pada Jogja yang bersahaja. Mengenali Jogja 4. Penyair tidak pergi apalagi mati. Hanya ada yang lelap, tapi yang muda menggantikan. Penyair tidak mati hanya pergi, tapi puisi menyertai di mana kota ia tinggali. Hanya pernah sepi, tapi tidak mati. Kini puisi kembali menggenapi. Kini puisi kembali menghidupi nafas kehidupan nagari Jawi. Puisi tidak mati karena tanpa puisi Jogja jauh dari arti. Maka penyair dan puisi adalah Sri. Mengenali Jogja 5. Tidak hanya manis nangka, menu yang bisa kita makan karena Indonesia ada di Jogja. Selera makan ragam pilihannya, bukan hanya wilayah daerah saja, termasuk menu negara tetangga. Kita hidup di tengah ragam kata, kita tinggal di kota ragam selera. Bukan hanya menu boleh terbuka, pikiran pun bebas diutarakan saja, tentu tidak melupa etika. Kita bangga pada manis nangka karena rasa selera dijaga adanya, dan bersedia menerima selera beda, tanda Jogja terbuka adanya. 2012. Mengenali Jogja 6 UGM. Pada waktu membeku telah lama lalu, ketika masih kanak belaka, aku pernah berkejaran di atas meja belajar kampus Universitas Gadjah Mada di pagelaran Keraton Jogja. Atau aku melihat mahasiswa baru menggunakan topi hijau karena pelonco. Mukanya dimasukkan kolam seolah melihat ikan. Di dalam mangkubumen Fakultas Kedokteran. Pada waktu membeku, mahasiswa UGM dulu suka bentak-bentak mahasiswa baru. Lalu waktu telah menjadi UGM tak lagi dikenali. Karena sudah tampil trendy dan bukan tempat belajar anak petani, apalagi biaya pendidikan beribu kali dari harga padi. Pada waktu membeku, aku mengenang masa lalu, tapi UGM bukan kampusku.
Mengenali Jogja 7. Tak kutemukan rasa nyaman bila malam tinggi menemu waktu. Jalan sepi tak berlampu, kematian bisa menyerbu. Seperti nasib teman, di malam tinggi sendirian, sepi menggigit rut jalan. Di utara ring road, tepi jalan, duka menelan kehidupan. Waktu berlalu silam, sepi bergelayut di dahan. Lampu tak menebar cahaya, kematian tak segera menyergap. Kita bersapa seperti tetangga. Tak kutemukan rasa nyaman, kotaku seperti dikuasai preman. Mengenali Jogja 8. Masa kanak tak jauh dari sungai, bening air berkaca muka, membaca nasib di kelak hari. Nasib bening siapa bisa duga. Bening air tak lagi bisa dibaca, sungai tak seperti halaman muka. Di desa apalagi di kota, sungai tak lagi mengajak canda. Kita tinggal di kota yang abai pada sungai. Keruh mengalir sampai hilir, kota malah sibuk bersolek. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada Fauzi Afzal dan Marjudin yang telah membacakan puisi saya, dan juga terima kasih pada kawan-kawan yang menyempatkan waktu untuk melihat Sastra Bulan Purnama edisi spesial yang menampilkan dua penyair yang lama tidak kelihatan. Dua penyair masih terus menulis puisi, dan mereka juga akan kita tampilkan di Sastra Bulan Purnama berikutnya. Kita jadwalkan. Untuk malam ini keduanya memang sengaja memilih puisi saya. Bukan saya yang meminta, tapi mereka memilih puisi saya untuk dibacakan. Sebetulnya itu adalah cara keduanya untuk bertemu dengan saya dan bertiga, karena ketiganya, saya dan Marjudin dan Fauzi, memang sangat jarang berjumpa. Nah, dalam perjumpaan ini dirayakan dengan membaca puisi. Kebetulan yang dipilih puisi saya. Mudah-mudahan kali lain, waktu yang lain, kita bertiga bisa menerbitkan antologi puisi bersama untuk menunjukkan bahwa kita terus bersahabat sampai kapan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa Sastra Bulan Purnama berikutnya. Ciao.